Permisi izin memulai ya Pak. Ya, silakan. Sebelumnya selamat siang. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya Evita Bilahama dengan NIM 12 dan Saya Mursid Andika dengan NIM 14. akan sharing-sharing tentang hasil dari kerja praktik kami di tambang bawah tanah PT Atam UGT Polsek. Nah, ini izin menjelaskan sedikit tentang profil perusahaan yang sudah jelas di sini terlihat. Dia penambangan dimulai tahun 92. Nah, ini dia untuk luasan dari wilayahnya itu 4.058 hektar. Nah, perusahaan ini mendapatkan kuasa pertambangan itu pada tahun 2000 dengan luasan 6.000. Nah, kalau bisa dilihat di layar ini tuh mulai dari ini bisa dibilang kantor utamanya, kemudian dia masuk ke dalam sini ke bawah. Nah, di sini ada namanya eh, untuk biasanya pemurnian. Ini pabrik pemurniannya. Kemudian dia turun lagi ke bawah, ini ada tambang gendang handap. Terus di sini ada tambang Ciguha sehingga masuk ke dalam terus. Nah, ini untuk partner tambangnya sendiri itu di sini. Jadi ya bisa dibilang selama saya KP itu ya terus bolak-balik lewat sini. Nah, untuk selanjutnya secara singkat tentang struktur geologi di PT Antam sendiri, formasi batuannya tersusun dari formasi Cimapak dan juga mineralisasi emasnya di sana itu epithermal low sulfidation. Untuk gambar yang di sebelah kanan bawah sini, ini merupakan persebaran urat-urat emas yang ada di PT Antam. Ada tambang Ciuruk, Kubang Cicau, Gudang Handak, dan Ciguha yang masih berproses sampai saat ini. Nah, kemudian ada metode penambangan yang digunakan sendiri itu yang tidak asing itu cut and fill. Yang dimana kita akan memotong bagian ore-nya, kemudian bakal dipiring lagi. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini dilakukan terus-menerus hingga tambangnya masih beroperasi sampai saat ini. Nah, untuk pemborannya sendiri, ini ada dua jenis sebenarnya di sana. Untuk penyebutannya sendiri, di sana itu yang pertama ada yang namanya burn cut. Nah, dan juga ada yang namanya flatback. Nah, ini untuk pemborannya sendiri yang di sebelah sini, ini namanya pemboran yang dilakukan dengan cara burn cut. Yang dimana dia membuat lubang yang ada tulisannya zero ini, dia ini lubang tambahan untuk disebut nanti sebagai bidang bebasnya ketika peledakan. Karena di tambang bawah tanah kan yang terbuka hanya seperti ininya saja di lubang bukannya, kanan kirinya tembok atau terowongan seperti biasanya. Jadi bidang bebasnya hanya ke depan muka kita saja. Jadi wajib dibuat lubang ledak tambahan. Nah, untuk yang flatback satunya itu dia memiliki rongga di bawahnya. Jadi di front itu dia sudah pernah dipiling yang bagian bawahnya. Oke, selanjutnya di sana kan ada kegiatan peledakan juga. Nah, untuk hal-hal yang perlu diperhatikan dari proses peledakan sendiri, ada geometri peledakan, yaitu burden, kemudian spacing, stemming, dan untuk di sana tuh tidak menggunakan stemming. Drilling, kedalaman lubang ledak, diameter lubang bor, loading density, sama product factor.
Nah, untuk bahan peledak yang digunakannya sendiri ini ada dua. Yang pertama ada ANFO, kemudian yang kedua itu ada power gel sebagai bahan peledak primernya. Nah, untuk powder faktor sendiri itu perhitungannya menggunakan Blast Stability Index dari perusahaan sendiri yang memperhatikan beberapa parameter, yaitu dari rock mass description-nya, apakah batuannya itu powdery atau masih sangat blocky atau totally massive tuh dia sangat keras berarti batuannya. Untuk grain mass description itu eh, jarak antara rekahan atau kakarnya dari yang sangat dekat, menengah, atau sangat lebar. Kemudian ada joint plane orientation, orientasi dari kekarnya itu dia horizontal, di part case atau normal. Nah, dari skor-skornya sendiri nanti akan diketahui nilai powder faktor dengan rumus yang ada di tabel tersebut. Nah, kemudian di sini ada RMR ya. Jadi berdasarkan parameter RMR. Nah, seperti yang diketahui ini untuk kekuatan batuannya, terus ada RKD-nya, terus ada spasi diskontinuitas, terus kondisinya, serta air permukaannya atau air dalam tanahnya, serta untuk kondisi orientasinya, baik itu dia menguntungkan, tidak menguntungkan, dan seterusnya. Nah, ini yang mungkin bakal saya jelaskan. Ini ada yang namanya Habim. Mungkin bisa kita lihat di sini ada Habim. Nah, ini Habim ini untuk penyanggaan atau supporting dari terowongan. Nah, di atasnya Habim ini dia ada kayu yang memanjang lurus ke depan. Nah, ini disebut dengan stapling. Nah, kemudian untuk gambar yang B ini ada shotcrete. Seperti yang kita ketahui, shortcut itu hanya cuman semen aja si temboknya di beton. Kemudian ini ada namanya split set. Apa sih bedanya split set sama rock bolt gitu? Nah, kalau split set itu yang digunakan di sana, dia memiliki rongga di tengah-tengahnya. Nah, kemudian, nah ini ada yang namanya mesh. Mesh ini dibagi menjadi dua yang di sana. Kalau dia bentuknya kotak seperti ini, itu disebut dengan weld mesh. Nah, kalau dia bentuknya seperti anyaman atau jaring-jaring, mungkin di sini, itu disebut dengan weld mesh. Mohon maaf, wire mesh. Jadi yang kotak itu dia dielas, jadi makanya namanya weld mesh. Dan yang satunya, yang seperti jaring-jaring itu wire mesh. Nah, ini untuk namanya. Nah, ini untuk contohnya, si split set ini, dia menggunakan plat juga, dan juga ini ada namanya sabuknya. Jadi dia itu pembatas atau sekaligus penghubung antar mesh-nya. Nah, kemudian ini untuk software Pesto-nya. Nah, ini bisa dilihat di kiri ini. Ini disebut dengan penambangan cut and fill. Ini biasanya dimulai dari bawah. Nah, ini ditambang bagian bawah. Ini sisi slice dari samping ya. Jadi ini ditambang di bawahnya, kemudian nanti di backfill atau di filling, kemudian naik ke atas, terus di filling juga, dan baru dibuka stop yang baru. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau software software di Pesto itu dia bisa eh, mendefinisikan semua jenis batuan yang ada di sana. Misalkan di sini eh, ada tuff atau biasanya kita sebutnya westnya, terus yang garis orange ini dia ore-nya, terus yang ini bisa juga batuan lainnya. Nah, untuk ini mungkin bisa disebut dengan footwall dan juga hanging wall ya. Mungkin teman-teman udah pada tahu juga. Nah, apa sih software Pesto itu? Jadi software Pesto itu dia menganalisis kestabilan massa batuan dan deformasi di sekitar bukaan tambang bawah tanah. Nah, program ini dapat memodelkan perilaku tegangan-regangan pada batuan berdasarkan parameter geomekanika, kondisi awal tegangan,
dan juga desain penyanggaannya. Nah, untuk selanjutnya, data-data apa saja sih yang kita butuhkan buat pemodelan di data di software Pesto? Di situ ada keterangan dari jenis batuan yang sudah dijelaskan tadi, kan ada klasifikasi batuan, apakah itu termasuk andesit, atau waste-nya, atau termasuk vein-nya, atau material yang sudah di-filling. Nah, mungkin bisa dilihat di gambar. Di sini bagian define material properties, ada banyak sekali macam-macam material yang bisa kita masukkan. Misal waste-nya itu berupa tooth. Kita bisa mendeskripsikan tooth-nya itu seperti apa. Eh, dari berat jenisnya, kemudian Poisson's ratio, dan modulus Young-nya. Nah, untuk nilai-nilai ini biasanya diperolehnya itu dari uji uji laboratorium. Kemudian misalkan material terowongan yang sudah di filling, kan tadi itu kan and fill ya. Jadi materialnya itu bisa diisi dengan filling. Ini disesuaikan aja sama yang ada di lapangan. Untuk data-datanya bisa dibaca sendiri di sini. Untuk data RMR sendiri tadi yang misalkan tadi kita udah dapat data RMR, itu bisa kita hitung untuk mendapatkan nilai dari GSI, MI, kemudian MBS dan A-nya dengan parameter Hawk and Brown. Nah, kemudian lanjut ke data berikutnya, yaitu kita memerlukan yang namanya elevasi tanah. Yang kedua, kita juga melihat elevasi topografi tepat di atas terowongan. Dan terakhir, geometri lubang bukaan. Nah, bisa dilihat seperti gambar di bawah sini. Nah, ini ada yang namanya di sana itu dia membuat mark gitu atau tanda supaya lubang bukaan itu dibuka seberapa besar. Nah, ini mungkin ada tanda pilok di sini yang berwarna putih dan juga warna merah. Nah, ini warna merah ini tanda panda, artinya yang dibuka tuh sampai ke dalam sini. Yang di luar dari sini itu nggak dibuka. Nah, ini untuk batuannya sendiri sangat-sangat jelas ya. Yang warna hitam ini bisa dibilang batuan waste-nya atau yang disebut untuk batuan tooth. Nah, yang untuk yang putih ini, yang lebar ini dia kuarsanya. Jadi ini sangat besar untuk ppm-nya. Jadi ini sangat menguntungkan untuk ditambang. Jadi emasnya tuh di sini. Jadi nggak serta-merta di bawah tanah tuh emas tuh ya udah langsung menjadi emas. Nah kemudian untuk geometrinya tuh kurang lebih bisa dibilang kalau secara teori itu bagusnya emang seperti tapal kuda. Tapi ternyata faktanya di lapangan dia bentuknya seperti ini. Nah kemudian untuk pemodelan di PES tuh ini seperti gambar di sini, kita perlu elevasinya, elevasi si terowongan, kemudian juga kita perlu yang namanya topografinya, dan juga elevasi tanah dan juga geometrinya. Nah, jadi geometri aktualnya itu rata-rata 5 sampai 6 meter untuk lebarnya. Untuk tingginya atau spannya itu sama mungkin antara 4,5 sampai 6 meter. Nah, untuk selanjutnya yang kita perlukan itu adalah data dari penyanggaannya sendiri. Ini contohnya itu data dari bulk atau baut batuan. Nah, yang pertama itu dibutuhkan ada bulk type-nya. Dia tuh jenisnya bolt apa? Mungkin dari split set, cable bolt. Bolt itu disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian ada bolt diameternya. Kemudian ada juga bolt modulus, tensile capacity, kemudian out of plane spacing, atau jarak antar bolt dengan bolt yang lain, kemudian pretensioning force-nya. Nah, eh, ini mungkin contoh bolt yang tadi sudah dijelaskan. Ini contoh penggunaan atau pemodelannya di Pestock-nya sendiri.
Yang biru-biru ini merupakan boldnya, dan nilai 0,24, 1,03 ini merupakan nilai strength factor atau faktor keamanannya. Bisa dilihat ini gambar warnanya berarti menunjukkan nilai strength factornya. Kalau misalkan dia nilai strength factornya rendah, bisa aja nanti di sini warnanya merah sebelum dikasih penyanggaan. Nah, kemudian ketika kita KP itu di sini kita diajarkan bagaimana caranya marking. Nah, marking ini ada dua. Pertama alat muatnya itu ada dua. Yang pertama ada LHD dan juga ada wheel loader. LHD ini bucketnya cenderung lebih besar dibandingkan wheel loader, dan yang LHD ini dipergunakan untuk ore, dan yang satunya yang wheel loader ini dipergunakan untuk quest. Nah, kemudian alat angkutnya di sini ada dua. Yang pertama ada mine truck dan juga ada yang namanya loko Grandi. Nah, ini keretanya ini masuk ke dalam, nanti ke dalam terowongan, kemudian dari main truck ini dia akan ditaruh di stockpile utama yang berada di dalam tambangnya. Kemudian dituang ke sana, kemudian akan diangkut oleh si Grand B-nya ini. Nah, kemudian kami juga diajarkan yang namanya surveying. Nah, surveying ini sangat penting ya untuk menentukan nilai-nilai yang sudah tadi atau data-data yang diperlukan buat tes tour. Nah, ini surveying secara manual yaitu di dua front yang berbeda. Nah, surveying ini pertama kita akan melakukan pemetaan menggambar bagaimana sih bentuk aktualnya yang ada di lapangan. Yang lebih seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Mungkin untuk selanjutnya di sini ada mapping. Mapping sendiri itu merupakan hasil dari kegiatan surveying yang tadi sudah dijelaskan. Jadi kita tuh harus menggambar kondisi aktual dari tunnelnya itu seperti apa. Kemudian untuk yang gambar segitiga dan atau kayak huruf V itu merupakan jenis batuannya. Yang biasanya yang segitiga itu merupakan urat, kemudian yang V itu dari batuan tutupnya itu sendiri. Kita juga di sini makainya kompas geologi buat tahu berapa itu nilai deep dan strike-nya. Untuk mengetahui mapping sendiri ini biasanya dilakukan untuk dua hal. Yang satu untuk kebutuhan penyanggaan, dan satunya lagi untuk kebutuhan pembukaan peron selanjutnya. Di mana untuk mengetahui arah dari uratnya itu sendiri itu ke mana. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada contoh hasil analisis RMR yang pernah kita lakukan dari 5 parameter utama. Jadi kekuatan batuan utuhnya, UCS-nya, berada di sekitar 50 sampai 100 MPa. Itu skornya 7. Kemudian dari RKD-nya sendiri, itu 75 sampai 90%. Kemudian spasi diskontinuitasnya, poinnya 15. Dan karakteristik diskontinuitasnya dari kondisi, bukaan kekarnya, kekasaran, material pengisi, dan pelakukannya bisa dilihat sendiri skornya di layar. Dan untuk kondisi air tanah itu kami ngelihatnya cuman dari misalkan terowongan itu ada air yang menetes atau dia hanya basah aja. Itu bisa ditulis kalau basah ya basah, kalau menetes ya berarti menetes. Kemudian setelah itu kita juga melihat dari jurus dan kemiringan orientasi kekar. Di mana pembobotannya kan ini tambang bawah tanah kita merupakan terowongan. Jadi ini nilai sangat tidak menguntungkan itu merupakan dari nilai deep dan strike-nya yang tadi. Jadi nilainya sekitar min 12. Nanti dari penjumlahan nilai RMR tabel yang di atas itu nanti dikurangi sama nilai 12 tadi. Ya.
Untuk perhitungan beban ambrukan, itu persamaannya ada di yang sebelah kanan, di mana kita bisa mengetahui beban runtuh atau beban ambrukan. Wait, dari HT dulu. Itu merupakan tinggi ambrukan, di mana rumusnya itu 100 dikurangi RMR dibagi 100 dikali sama B. B itu adalah lubang bukaan terowongannya, di mana di sana tuh lubang bukaan lebarnya 5 meter. Untuk perhitungannya bisa dilihat. Kemudian VT itu merupakan volume runtuh, WT itu beban runtuh, dikali dengan 2,5 ini, massa jenis batuan yang dipakai di sana itu 2,5, kemudian dikali dengan faktor keamanannya. Dan faktor keamanan yang digunakan di PT Antam sendiri itu 1,5. Jadi kita dapat mengetahui total beban ambrukannya sekitar 90 ton. Sama untuk selanjutnya ini di front yang kedua yaitu front 492. Nah, di front ini pun eh, kekuatan batuan utuhnya atau UCS ini itu bisa diuji dengan dua cara. Jadi ada yang dibawa menggunakan eh, laboratorium dengan mesin uji kuat tekan dan juga index point load yang dimana menggunakan adanya palu geologi. Jadi selain mendapat data dari palu geologi tadi, itu ada sendiri parameter-parameter ketukan dari palu geologinya. Dan kemudian disamakan dengan hasil nilai UCS-nya yang dibawa ke lab sampel. Nah, seperti itu untuk mendapatkan nilai UCS-nya. Untuk yang lainnya, perhitungan yang lainnya sama dengan beban ambrukan, volume runtuh, tinggi runtuh, lebar bukan, pan juga, tinggi eh, terowongannya, dan juga massa jenisnya. Cenderung di front 492 ini memiliki bobot nilai yang lebih tinggi, di mana 64 dibandingkan front yang sebelumnya, yaitu 60. Nah, seperti inilah salah satu contoh geotechnical recommendation atau GR. Nah, jadi untuk orang geotek, kita menyebutnya orang geotek, di sana dia akan melakukan pemetaan seperti yang sebelumnya, yang saya gambar manual dengan kita. Nah, dia di sini pun memberikan eh, instruksi yang baru, misalkan ada perbaikan potholing, kemudian ini ada titik dan juga garis, ini bisa disebut dengan penambahan rock bolt saja. Jadi cukup dengan penambahan rock bolt saja untuk pembukaan selanjutnya. Begitupun sama di front yang 492 dan juga front 445. Nah, untuk selanjutnya, seperti yang tadi sudah di-mention ya, di mana kegiatan survei itu dilakukan untuk dua tujuan. Yang ini tuh dia mengambil contoh atau sampel batuan dari beberapa tiap front untuk menentukan kemana arah bukaan selanjutnya dan untuk dibawa ke laboratorium untuk uji UCS dan juga kadarnya. Nah, kemudian kegiatan terakhir dari surveying yang tadi juga sudah dijelaskan, pembuatan map atau tanda kemana tim produksi akan melakukan penambangan selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya, ini sekilas tentang pengeboran yang dilakukan di sana. Pengeborannya dilakukan dengan alat bor berupa jumbo drill dengan merek Tamrock Manomatic itu. Nah, kemudian untuk di alat jumbo drillnya sendiri itu terdapat beberapa bagian. Yang pertama, A, itu ada hidrolik yang gunanya untuk menyeimbangkan alat selama alat itu beroperasi, sehingga alat itu tidak akan maju atau mundur. Kemudian yang B itu ada kabel penghubung listrik untuk menyalakan atau mengoperasikan alat. Nah, untuk yang C itu ada selang saluran air. Kenapa pakai air? Untuk di PT Antam sendiri itu pengeborannya menggunakan pengeboran yang menggunakan air agar sisa dari yang dibor itu tidak
tidak berdebu atau yang mengurangi debu dan tidak aus. Nah, kemudian untuk front 445 dan juga 492 ini dia memiliki bedanya jumlah lubang ledak. Jadi di yang 445 ini ada 31 lubang, akan tetapi yang 30 ini yang diisi bahan peledak dan satu tidak. Kenapa tidak? Yang tadi sudah dijelaskan di awal yaitu sebagai bidang bebas. Kemudian yang 492 ini sebanyak 26 lubang. Untuk diameternya sendiri dia itu sama, yaitu 64 mm. Ya, dan untuk yang 45 mm ini biasanya digunakan di front development. Nah, untuk selanjutnya ini ada kegiatan charging. Setelah dilakukan pengeboran, pastinya kita akan melakukan pengisian lubang ledak dengan bahan peledak. Bahan peledak utama atau primer yang digunakan di sana itu adalah dinamit yang dikaitkan dengan kabel nonel atau non elektrik. Yang biru itu nonel, yang kayak warna putih dibungkus itu adalah dinamitnya. Nah, bahan peledak primer ini tuh dimasukkan ke setiap lubang-lubang ledak. Misal 31 lubang ledak berarti semuanya dipakai bahan peledak primer ini. Kemudian setelah dimasukkan bahan peledak primer ini dimasukkan anvo yang dibantu dengan anvo loader agar memudahkan memasukkan anvonya ke dalam lubang. Untuk selanjutnya dari kabel-kabel bahan peledak primer ini ujungnya disambungkan atau dihubungkan dengan detonating cord yang berwarna merah. Setelah itu dari detonating cord kemudian disambung dengan electric detonator atau pemicu ledak hingga akhirnya disambungkan ke blasting machine untuk mengatur kapan peledakan itu akan terjadi. Kemudian untuk charging itu sendiri, ini kami sempat menghitung waktu-waktunya mulai dari awal sampai charging dan juga beresnya nanti. Nah, charging sendiri itu biasanya dilakukan tadi menggunakan unfollower. Agar apa? Agar bisa terisi full si lubang ledaknya. Nah, ini untuk blastingnya, peledakannya, seperti yang dijelaskan tadi. Nah, ini kita menggunakan software Shot Plus, yang dimana ini arah ledakannya itu menuju ke tengah, yang dimana tadi pola peledakannya itu berengkat, dengan ada titik bebas di tengah sini. Kenapa? Jadi si arah ledakan itu dia menuju ke titik tengah yang tadi. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk nilai BI-nya, perhitungannya sendiri itu 0,5 ditambah dengan kalkulasi tadi, ya tabel BI-nya, kemudian menghasilkan nilai 69. Kemudian untuk mencari PF-nya, itu kita dapat menghitung, dan kemudian hasilnya 0,698 kilogram. Atau jika dibulatkan, itu bisa dibulatkan menjadi 0,7 kilo per wet metric ton. Kemudian volume batuan yang diledakkan itu bisa dicari dengan volumenya. Kemudian tonase. Tonasenya itu bisa dikalikan dengan berat jenisnya, yaitu 150 WMT. Nah, itu bisa dihitung. Jadi 0,69 ini tadi dikali dengan 150, maka kita bisa tahu kebutuhan bahan peledaknya sekitar 105 kilogram. Nah, ketika 105 kilogram ini dibagi dengan 31 lubang, atau 30 lubang, mohon maaf, karena satunya bidang bebas. Nah, maka yang diperlukan per lubang yaitu 3,5 kilo. Akan tetapi di aktualnya tidak seperti ini, tidak 105 kilogram. Kenapa? Karena anfonya sendiri satu karung itu sekitar 25 kilo. Nah, kemudian kalau semisal kita perlunya 105 kilo, itu masih perlu 5 kilo tambahan. Jadi di lapangan dia tetap tambah satu karung lagi, yaitu 25 kilo. Dan tetap dihabiskan. Untuk selanjutnya ini sama aja sama yang sebelumnya, cuman bedanya ini yang tadi dijelaskan adalah flatback.
Nah, untuk yang berwarna hijau ini merupakan rongga, di mana di bawahnya ini merupakan ada terowongan yang sudah diisi. Namun di atas itu disitakan sekitar 1 sampai 1,5 meter untuk sebagai free face di terowongan di atasnya yang akan dilakukan peledakan lagi. Jadi arah-arah batuannya itu akan mengarah ke bawah atau ke rongga sendiri. Nah, untuk nilainya atau hitungannya sama seperti tadi, kebutuhan per lubang ledaknya di sini 3,26. Untuk kebutuhan totalnya ini lebih sedikit atau 85 kilo karena jumlah lubang ledaknya hanya sekitar 26 lubang. Kemudian lanjut ke kegiatan marking, yang mana kegiatan ini hanya mengambil atau mengangkut ore tadi dari front menuju Mark Bay. Ini bisa dilihat ini Mark Bay, dia menaruh ore di sini. Nanti menunggu main truknya, kemudian diangkut oleh main truk. Nah, main truknya itu dia mengangkut sampai ke atas menuju stockpile utama. Dari stockpile utama itu akan keluar menggunakan kereta yang tadi. Nah, kemudian ini pun sama saja. Ini proses pengangkutan si mine truck menuju stockpile utama. Nah, di sini ada stockpile utamanya dan ini juga mine truck yang sedang menuangkan ore-nya itu di stockpile utama. Nah, kemudian dari stockpile utama ini diangkut menuju Loko Grandi menggunakan LHD. Nah, ini bisa dilihat keretanya berada di sini, nanti akan menuju keluar ke arah kanan. Nah, untuk kegiatan terakhir dari alur produksi di penambangan PT Sana itu adalah kegiatan supporting, di mana kegiatan penyanggaan dilakukan setelah proses marking atau sebelum memulai siklus produksi selanjutnya. Yang dilakukan sesuai dengan paduan geotechnical recommendation tadi. Penyanggaan yang digunakan tadi sesuai dengan GR-nya, per 445 itu dia pakai wire mesh, yaitu 2 lembar dengan ukuran 4,5 kali 2,4, kemudian 18 robol, pada 2 strap dengan masing-masing strap terdapat 9 robol berjarak 1 meter. Kemudian ada front part 92, wire mesh-nya sebanyak 2 lembar, robolnya 14, dan strapnya 2 lembar. Nah, untuk produktivitasnya sendiri, itu merupakan waktu produksi mencakup waktu keseluruhan kegiatan yang dilakukan dalam 1 kali siklus penambangan, dari surveying, drilling, charging, clearing area, blasting, smoke clearing, marking, dan supporting. Di mana total keseluruhan untuk produktivitas 4445 itu membutuhkan waktu sekitar 17,2295 jam untuk menyelesaikan kegiatannya. Untuk yang 492 itu sekitar 13,42 jam. Mohon izin Bapak, mungkin sekian untuk yang bisa disampaikan dari sharing-sharingnya. Apakah saya kembalikan dulu ke Bapak untuk selanjutnya? Terima kasih Mursid sama kita sudah sharing ya. Jadi ini gambaran untuk teman-teman yang angkatan 2023 ya. Kalau di underground ya kita tadi ada bagaimana kekuatan tadi. Ada dasarnya dari data lapangan tadi. Bisa mapping di sana apa-apa saja yang harus apa namanya di sketch ya, di sketsa. Nanti di situ harus paham betul litologi di sana sehingga di sketsa itu kan ada tadi yang berdasarkan eh, jenis batuannya. Nah, di situ dikasih ya, simple tanda ya tadi sama ya ini. Nah, di situ juga kan ada arah ya, tipnya berapa, strike-nya. Nah, ini jadi apa namanya untuk
kalian mengisi yang awal-awal kita belajar bagaimana pembobotan. Nah, nanti pembobotannya ya seperti yang dijelaskan tadi, runtutannya. Paskan kalian belajar nanti di case seperti yang di KP-nya sama Evita. Nah, itu langsung berhadapan langsung dengan front yang akan kalian mapping ya kekar-kekarnya. Nanti dilihat juga spasial untuk kekarnya berapa. Kan kalau di beberapa tempat itu langsung in situ stress measurement juga ada. Itu ya kita bisa tadi bawa data-data ini untuk kita bisa modelkan. Misalkan yang kemarin ya, pengenalan phase 2 sana ya ada macam-macam ya. Makanya material property. Material property itu kan kita ambil dari yang tadi. Jelaskan ada yang dari lab, dari PSI, sama ini. Kalau nggak bisa ya kalian pakai ada rock lab. Kalau nggak udah sering pakai, ya rock lab itu juga bisa untuk ground classification ya. Semuanya kan ada di situ GSI ya. Bisa kalian gunakan apa namanya rock lab ini. Nah di data input yang kemarin yang saya share PPT yang saya sudah buatkan untuk kalian manualnya itu material ini yang akan kalian isi. Nah, nanti di tiap stage ya di sana kan ada stage-stage yang kemarin bisa sampai berapa kalau saya nggak salah 100 apa 500 maksimal stage 50 apa berapa itu nanti coba dilihat. Nah, jadi stage itu kalian bisa modelkan ya sebelum kita kasih gangguan ya setelah kita link bisa atau sekalian setelah kita pemasangan skenario pasti antar rock boltnya berapa itu bisa disesuaikan tergantung tadi mau pakai yang seperti apa namanya bentuk geometrinya kotak kah, segi panjang kah, nah itu tergantung di tempat kalian bekerja atau mungkin kalian merekomendasikan seperti apa ya tergantung dari aktivitasnya di lapangan. Nah, ini kan ada ya data kriteria dari bolt type, nah itu dari perusahaannya ya dari apa namanya eh, kalau di perusahaan itu apa istilahnya bagian manajemen barang namanya procurement ya kalau kita kan punya procurement nah procurement itu nanti akan beli sesuai dengan spesifikasi yang kita minta tergantung case-nya nah misalnya kalau kita masalah nanti bukan hanya saja dengan rembesan air biasa tapi airnya itu air eh, ya panas ya ada aktivitas dengan geothermal juga nah, itu bisa mungkin spesifikasinya akan berbeda. Kita tambah resin, jenis resinnya apa kan macam-macam, tergantung kan gambaran. Ya, ini catatan awal ya. Jadi kalian bisa mengulang lagi baca yang kemarin awal pertemuan sebelum sama saya dengan Pak Fanteri. Sebelumnya itu kan kalian bagaimana ya secara kasarnya kan menentukan jenis perbuatannya itu seperti apa dari beberapa pendekatan metode rock mass rating dan lain-lain. Nah, jadi nggak hanya satu pendekatan, bisa nanti dibandingkan beberapa kriteria pembobotan, terus dimodelkan. Jadi dari ada berapa apa namanya, berapa skenario, ya kita dapat yang terbaik yang bisa diaplikasikan. Jadi tadi yang saya jelaskan di awal dan juga disampaikan sama Mursid di awalnya itu data. Data, data itu penting. Kalau sering, kita sudah sering ke lapangan pasti udah familiar. Ya, karena yang kita hadapi ya jenis batuannya itu aja.
tergantung tadi ya struktur yang bekerja di sana pasti. Terus tadi masalah groundwaternya, hanya di Pesto itu kan disediakan waternya juga, karena memang ya masalah water itu juga yang pengaruhi teknik di underground maupun di surface. Pasti mereka software-software itu ya menyediakan fitur untuk groundwater ya, bahkan ada yang di pore pressure dan porinya itu bisa explore, nanti dibaca ulang lagi yang saya share kemarin. Eh, mungkin untuk yang siapa ini? Julio dan kawan-kawan sudah ini, sudah coba eh, baca yang kemarin sama Takatik itu. Kan di sana ada mode untuk training kan, digunakan data trainingnya softwarenya. Udah coba atau masih belum? Julio, Iya Bapak, sudah coba. Atau baca masih baca udah. masih mulai-mulai baca Pak, belum semua. Oh iya, oke. Nah, jadi itu, jadi saya harapkan ya ini sebagai gambaran buat kalian ya. Jadi ada ya kakak angkatan kalian yang sudah menyelesaikan KP di Antam ya. Jadi dengan sistem penambangan ya underground karena kemarin di Palembang ya banyak sekali ya kita diskusi dengan eh, perusahaan-perusahaan yang arah penambangan mereka karena umur tambang semakin tua ya mereka arahnya ke underground. Nah, harapannya terbuka untuk selain kalian bisa di surface mining, bisa juga di underground. Ya, jadi seperti itu. Supaya kalau sewaktu-waktu untuk lamar kerja atau apa kan bisa ya, saya bisa di Geotek Underground, bisa di surface, bisa silahkan. Ya, bagaimana sekarang memahami konsep besar daripada data. Semua itu kalian harus paham data, 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 data awal untuk belajar kita mau masukkan ke software itu gampang kan nggak sampai 1 hari pun bisa kita apa namanya running ya ya kurang di mana ya misalnya saya mau spasinya rock boltnya sekian ya gampang aja bisa tapi inputannya ya faktor beban yang dihasilkan misalnya itu kan representatif di apa namanya lapangan atau enggak itu kan harus sesuai dulu baru kita mainkan skenario kalau dia eh, kita skenario kan dia di under under sama yang aktual ya mungkin kita merencanakan itu ya nggak bisa bertahan ya kalau worst case kita pakai ya kasarannya ya yang kita rancang ya lebih apa namanya dari beban yang seharusnya yaitu mungkin ke budgeting juga mungkin akan pas antar rock bolt lebih rapat ya budgetingnya lebih banyak mungkin ke arah di sana ke arah kita menangani beban tadi. Nanti mungkin diambil yang lebih efektif, dicoba. Jadi seperti itu gambarannya. Jadi saya harap bisa kalian ya jadikan semangat untuk belajar untuk yang underground karena kalau ke depan arahnya ke underground ya setidaknya dari Jember ya banyak yang bisa masuk ke tambang-tambang underground. Jadi itu gambarannya. Ya, nanti minggu depan kita akan fokus. Saya akan lihat perkembangan kalian. Udah sejauh mana kalian mengulik itu yang sudah saya share kemarin dan juga eh, ada data trainingnya di situ. Ya kalau yang coba menginstal nanti silahkan dilihat
Installnya itu sama data trainingnya, kalau ada data trainingnya itu include. Nanti bisa dicoba di situ. Nah, setelah dibuka, di running data trainingnya bisa dilihat. Dia pakai input apa-apa saja. Nanti dibuka sama yang PPT yang sudah saya share itu. Oh, apa di propertinya dia masukkan apa saja. Nanti lihat jenis batuannya apa saja itu kan bisa dilihat. Kalian bandingkan. Nanti jenis ya geometri daripada terowongannya. Nah, itu bisa dilihat di situ. Kalau nggak kalian bikin kopi yang baru nanti diubah jenis jenis apa namanya batuannya atau bisa diubah. Nanti mainkan di situ dulu, dicoba. Mungkin ada yang mau diskusi sama Mas Mursid sama Mbak Evita terkait underground mining yang ada di tempat mereka KP kemarin. Silahkan, satu atau dua. Ini aja deh. Izin bertanya, Bapak. Ya, Ini ya. apa sampai dijelasin software paste-nya juga atau gimana, Pak? Itu nanti minggu depan aja gimana itu? Karena ini nanti suruh mereka ini dulu, coba dulu. Kalau nggak dicoba mereka awal sendiri, nanti malah eh, kurang ini mereka. Nanti untuk minggu depan aja kalau pas free gitu kita zoom lagi. Baik, Bapak, kalau begitu. Nah, jadi ini jadi gambaran buat mereka. Jadi di sana itu ya kegiatannya seperti yang sudah dijelaskan sama Mursid sama Evita tadi. Ya, nanti bisa dibaca-baca dulu sebelum nanti minggu depan kita sharing memasukkan datanya. Ya, dari yang sudah saya share kemarin, kalian coba baca lagi sama install. Sama ada data trainingnya ya di main di situ dulu. Oke, jelas Janjia? Halo Janjia? Janjia, halo? Halo Janjia? Halo, halo, Ya, ya, clear tadi. clear Pak. Ya, apa clearnya di mana? Besok apa ya? Apa yang kamu persiapkan? Mempelajari materi yang kemarin dibagikan sama mempelajari apa ya, software Pestu. Ya, oke. Nanti bisa diskusi dengan teman-teman yang lain sambil nanti minggu depan ya Mas Mursid sama Mbak Evita bisa sharing lagi terkait ya tadi masukkan data sehingga bisa terbayang ya bagaimana data tadi bisa kalian masukkan ya dalam software untuk menghasilkan tadi ya, keamanan ya kalian bisa skenario seperti apa supaya dia istilahnya ya faktor keamanan tadi di tempatnya Mbak Vita sama Mas Musid itu ya 1,5 standarnya yang ada di perusahaannya. Ya, tergantung nanti kalian di perusahaan mana dia pakai berapa ya kalian sesuaikan aja gambarannya. Nanti eh, harapannya sambil mempelajari itu kalian bisa belajar ulang lagi geologi struktur sama geologi dasar ya karena itu penting banget di lapangan nanti. Itu tahu gimana Mas Mursid sama Mbak Evita di lapangan itu yang pengambilan data itu gimana ini pengalamannya itu kemarin. Eh, izin izin menjawab, Bapak. Terkait minggu depan, insya Allah bisa. Terus untuk data-datanya, sepengalamannya kami berdua, ketika itu hanya scanline aja. Terus juga menggunakan palu geologi untuk data-data RMR-nya. Dan juga menggunakan meteran atau penggaris untuk mengukur jarak antar kakar serta lebar dari si terowongannya tersebut itu, Bang. Hanya itu sih Pak paling untuk data-datanya yang diambil.
Untuk elevasi langsung dikasih tahu langsung elevasinya sekian-sekian oleh pengawasnya langsung yang bertanggung jawab terhadap kami gitu. Kemajuan berarti mereka kemajuannya 2 meteran ya itu. Izin menjawab Bapak. Untuk kemajuan iya 2,5 meter atau 2,4 meter itu dari jangkauan si alatnya atau jumbo drillnya itu bisa sampai 2,5 meter. Sama ini ya, setelah makling itu mereka eh, hitung ini ya, stand up time itu juga enggak ya sih? Itu. Jadi butuh berapa lama harus makling gitu. Untuk perhitungan stand up time-nya sendiri itu waktu surveying di awal Pak, setelah dilakukan peledakan itu harusnya ada kegiatan surveying untuk menghitung stand up time-nya sendiri sehingga dapat memperkirakan dia tuh makinnya bolehnya berapa lama Hmm. dan biasanya itu makinnya tidak sampai ke bagian yang depan banget Pak. Jadi pasti ada sisanya sebelum dilakukan penyanggaan. Soalnya biasanya tidak boleh atau operator itu tidak boleh melebihi dari front yang tidak ada penyanggaan di atasnya. Seperti itu Pak, kayak di sana. Ya. Ya, jadi ya itu gambarannya. Kalau eh, sana ya ada standarnya juga ya. Itu juga mengikuti tadi ya standar keselamatan. Kalau waktu datang dari SDM ya baik provinsi maupun yang pusat untuk cek keselamatannya gimana kaidahnya ya dihubungkan sama geoteknya. Nah, nanti suatu ya kalian kalau sudah sampai penanggung jawab ya kalian bisa jelaskan SOP-nya seperti apa. Berdasarkan data yang sudah kalian punya. Jadi SOP-nya itu juga ya berdasarkan tadi hasil survei juga. Dan di satu titik dan titik yang lain ya punya dia mapping kan nggak sama nanti. Gantung dari tadi itu namanya ini apa yang diambil datanya tadi lapangan untuk dan waktu standard time. Ada yang mau didiskusikan yang lainnya? Tahu telan dulu ini yang diberikan ya istilahnya brainstorming dulu ya terima dulu diproses mungkin nggak bisa proses sekarang ya setelah coba-coba sendiri baca-baca sendiri minimal baru ngeh lagi ya oh yang tadi dijelaskan itu ini oh yang tadi tuh ini Kevin baru bergabung Kevin halo Kevin Iya, Pak. kamu baru gabung atau gimana ini Enggak tadi keluar, Pak. oh iya baik. Nah, jadi ya gambarannya seperti itu ya kalau ya, ada yang sebelum saya akhiri ini ada yang mau diskusi lagi atau enggak? Atau terima saja dulu. Nanti kalau udah bingung baru bisa by chat atau apa silakan kontak saya atau depan atau seperti apa itu nanti bisa kita bicarakan. Ya, silakan kalau masih ada atau seperti apa. Irfan, mana Irfan? Halo Irfan, Iya Pak, aman Pak, aman. aman Oke, Pak. Nanti dicoba-coba dulu. oke. Ya mungkin ya itu gambaran semuanya supaya jadi eh, motivasi untuk menggunakan aplikasinya. Silakan dicoba dan juga ya, terima kasih untuk sharingnya Mas Mursid sama Mbak Evita. Semangat untuk terus apa namanya skripsi ya sambil skripsi ya semoga bisa lancar. Tetap underground juga mungkin atau masih tetap underground nanti Mursid sama Evita lanjut di sana. Kebetulan masih lanjut Android. Oh ya.
bagus dilanjutkan itu. Eh, Terima kasih juga ya untuk semuanya sudah hadir ya melalui Zoom. Nanti kita lanjut minggu depan lagi. Setelah kalian mencoba, nanti juga akan di-share lagi sama Mas Murid sama Kak Evita. Selamat sore semuanya. Silakan Mbak Evita sama Mas Mursid untuk menutup. Sebelumnya terima kasih Bapak atas waktu yang telah diberikan dan juga atas perhatian dari teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang bisa sudah saya berikan dan juga Mbak Evita berikan itu bisa berguna untuk teman-teman 23. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih banyak Mas Waalaikumsalam Mufid. warahmatullahi Sore semuanya. Selamat Sore, sore Bapak. selamat sore Bapak. Sore, Bapak. Sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Bapak.